baik dan puji Tuhan semuanya dimulai dengan baik dan sampai sekarang keluarga kami juga baik-baik aja gitu. Jadi senang sih. Ya memang kemarin sempat balikan sama Samuel gitu kan ya, dan sekarang kami berteman baik. Tidak ada permusuhan sama sekali antara saya dengan Samuel dan juga keluarganya. Memang itu adalah keputusan yang memang harus diambil gitu kan ya. Dan akhirnya memang setelah itu baru menjalin dengan David. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Olivia Vendri akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Seleb On Cam. Pada hari ini, Nasril Ilham Gimnas Nul Irfan selesai menjalani masa pembebasan bersyarat. Itulah gong yang menandakan klimaks dari persoalan hukum yang pernah menimpa vokalis Noah Nazril Ilham. Setelah menunggu 2 tahun lamanya, akhirnya Ariel pun benar-benar bebas murni. Dan penyerahan surat pembebasannya ini diterima Ariel kemarin di kantor Bapas Bandung, Jawa Barat. Dengan digenggamnya surat pembebasan ini, Ariel pun terbebas dari pasungan. Lantaran dirinya kini bisa melenggang ke berbagai tempat, termasuk ke luar negeri. Lantas, benarkah ada nazar yang akan dipenuhi Ariel usai menerima pembebasan murninya ini? Sejak hari ini Ariel dinyatakan sudah menjadi orang yang sudah bebas dan merdeka. Jadi tidak ada kewajiban lapor lagi, sudah selesai sampai hari ini terakhir. Rasanya senang sekali karena bukan hanya ke kehidupan pribadi tapi juga ke kerjaan juga jadi lebih banyak yang bisa dilakukan. Nggak ada nazarnya sih kalau buat bebas murni ini, karena memang kemarin tinggal ngejalanin 2 tahun laporan, udah gitu aja. Entah memang sudah direncanakan atau tidak, pembebasan murni Ariel ini ditandai dengan peluncuran single pertama berbahasa Inggris grup band Noah. Jika menelisik 2 tahun lalu, tepatnya saat Ariel mendapat pembebasan bersyaratnya bersamaan dengan peluncuran nama Noah sebagai pengganti nama Peter Pan. Lantas benarkah jika kebebasan Ariel ini menjadi kebebasan pula bagi Uki, Reza, David, dan Lukman yang selama ini ikut menanggung resiko dari pembebasan bersyaratnya Ariel? Langkah pertama, iya, itu yang buat tepuk tangan dulu dong. Ya, hari ini. Sebenarnya kalau sampai dibilang mengganggu sih nggak bisa dibilang mengganggu ya, cuman memang jadi kurang maksimal gitu, karena harusnya kita kayak pertama kali kita ganti nama dari Peter Pan ke Noah di Indonesia sendiri kan kita langsung datengin semuanya, kita langsung tour, jadi semua orang langsung lebih kenal sama Noah, lebih tahu lagunya gitu, dan fanbase-nya kan lumayan luas. Jadi ada yang di Malaysia juga, ada yang di Singapura. Yang pasti turut bahagia buat dia yang udah bebas murni. Terus kerjaan kedepannya juga bisa makin lancar. Jadi yang mudah-mudahan kayak kalau rekaman di luar atau produksi di luar atau melakukan hal di luar juga sekarang udah bisa lancar. Dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Bukan hal mudah bagi Ariel untuk memperoleh statusnya sebagai manusia bebas. Selain dilarang pergi ke luar negeri, Ariel juga wajib menjalani wajib lapor 1 bulan sekali. Dan segala tindak tanduknya mendapat pengawasan penuh dari pihak Bapas Bandung. Kini tak ada yang menghalangi langkahnya lagi. Lantas, benarkah jika sandangan Ariel menjadi manusia bebas ini memantapkannya untuk bisa segera meminang Sofia Lajuba yang kini menjadi kekasihnya?
Kalau buat saya sih agak sempit ya, maksudnya arti bebas itu gitu, karena terutama kalau buat saya maksudnya sekarang yang penting karena lagi banyak mikirin kerjaan gitu, jadi apa yang bisa dilakuin yang bisa berguna buat semua gitu. Jadi lebih ke bebas itu tadi, jadi lebih ke bisa banyak kerjaan yang bisa dikerjain gitu, yang tadinya nggak bisa. Saya nggak ada hubungannya sama ini. Happy. Ya memang saya bersyukur lah ya akhirnya semuanya ya saya harapkan jangan sampai terulang kembali lah gitu ya, walaupun itu kan kalau saya semua juga orang tahu lah, mungkin ada segi-segi yang ya bilang apa namanya ya, kok hal yang begitu dibesar-besarkan gitu loh. Iya, dulu waktu pertama sekali dia kan dibawa kemari udah pernah kenalan dan dikenalin sih sama ya cukup baik ya. Nanti kita juga melihat kalau Ariel bahagia, kenapa nggak kita bahagia? Ya kan gitu kan. Tak hanya Ariel yang tengah berbahagia lantaran statusnya yang kini sudah menjadi manusia bebas seutuhnya. Kebahagiaan rupanya juga tengah dirasakan oleh pemain keyboard grup band Noah, David. Bagaimana tidak, sempat gembar-gembor dikabarkan akan naik pelaminan dengan Wina Tanalia, sang kekasih, hingga dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan vokalis grup band Geisha, Momo. Siapa sangka jika diam-diam David sudah melamar pesinetron sekaligus presenter Gracia Indri beberapa hari lalu. Lantas apa yang membuat David dan Gracia seolah menutup rapat kisah cintanya? Benarkah jika 28 Desember mendatang dipilih pasangan ini sebagai tanggal pernikahan mereka? Dan benarkah pula jika sosok David yang menjadikan dasnya hubungan cinta Gracia dengan Samuel Zilguin? Udah cocok, saya ngerasa kayaknya udah seharusnya jalannya gitu. Jadi buat saya karakternya itu seperti yang saya butuhkan selama ini. Keluarga saya dengan keluarga David udah saling bertemu, udah saling kenal, udah saling kebetulan keluarga David datang ke Jakarta, datang ke ibu gitu ya, karena keluarga saya kebetulan yang di rumah ada ibu gitu. Ya mengutarakan niat yang baik. Dan puji Tuhan semuanya dimulai dengan baik dan sampai sekarang keluarga kami juga baik-baik aja gitu. Jadi senang sih. Ya memang kemarin sempat balikan sama Samuel gitu kan ya, dan sekarang kami berteman baik. Tidak ada permusuhan sama sekali antara saya dengan Samuel dan juga keluarganya. Memang itu adalah keputusan yang memang harus diambil gitu kan ya. Dan akhirnya memang setelah itu baru menjalin dengan David. Kehadiran Teguh Adam Al-Fatih dalam rumah tangga Shiren dan Teguh Wisnu seolah memupus sosok Shiren yang selama ini dikenal manja. Lantas seperti apa hari-hari Shiren saat sibuk mengurus baby Adam? Benarkah jika Shiren tak mau melewatkan momen emas pertumbuhan buah hatinya dengan cara merekam segala gerak-gerik pertumbuhan jagoan kecilnya itu? Apanya? Itu yang di videoin malah nangis. Hei, jelek banget itu. Wih, si Cabi. Terus Itu bukanlah sebuah adegan sinetron yang kerap Shiren perankan, melainkan kedekatannya dengan Teguh Adam Al-Fatih yang kini masih berusia 10 hari. Sebagai ibu baru, Shiren seakan tidak ingin berada jauh dari sisi putranya itu. Dan bak mendapat boneka baru tapi bernyawa, Shiren pun tak ingin melepas begitu saja momen yang tiap menitnya dialami jagoan kecilnya itu. Sadar jika sang bundanya kerap mengajaknya berkomunikasi, baby Adam pun membalas dengan geliat dan tatapan mata yang mengarah ke Shiren. Lihat saja aksi Shiren yang merekam sang buah hati yang kala itu sedang cegukan dengan ponselnya sambil mengajaknya bercengkrama.
Dicukungkan. Dia mau lihat mama. Mau lihat oma terus gak mau lihat Sirin.